بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita dahului dengan selawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita sampai pada ayat ke 264. Masih berkaitan dengan infak dan bersedekah. Ayat yang kita baca minggu yang lalu, bagaimana Allah melipat gandakan pahala sampai 700 kali ketika orang berinfak di jalan Allah. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan bahwa orang yang akan mendapatkan pahala sampai berlipat-lipat itu orang yang tidak mengikut sertakan dalam infak dan sedekahnya dengan mengungkit dan mengganggu atau menyakiti orang yang diberi. Kemudian akhir ayat yang kita baca 263-nya ialah bahwa ungkapan yang indah ketika menolak, tidak mampu memberi, sambil menutup semua apa yang terjadi ketika orang menyampaikan keperluannya, atau sambil memohonkan ampun, menolak sambil mohonkan ampun, menolak sambil menutup, tidak menyiar-nyiarkan,
itu jauh lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan mengungkit dan mengganggu atau menyakiti orang yang diterima. Yaitu ayat terakhir yang kita baca kemarin adalah qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Setelah membicarakan mengenai global arti sedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah sampai 700 kali, 700 dilipatkan 700 kali oleh Allah. Saat Allah membicarakan semua itu, Allah tidak ada seruan untuk siapapun, cuman Allah menyebutkan bahwa perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, satu pahalanya 700. Tapi setelah ini ayat yang 264 yang akan kita kaji malam ini adalah seruan Allah kepada kaum mukminin. Karena itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kalau kemarin menceritakan orang yang berinfak kemudian tidak dibarengi ketika infak dengan mengungkit atau menyakiti yang menerima, sekarang seakan-akan Allah menjelaskan semacam ini. Kalau itu boleh terjadi kepada orang memberi kemudian mengungkit dan menyakiti, tapi untuk kalian wahai orang-orang yang beriman jangan sampai terjadi begitu. Kalau sudah kalian beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah akan membalas dan semuanya, maka wahai orang-orang yang beriman jangan sampai memiliki dua penyakit tadi, yaitu mengungkit atau mengganggu, menyakiti. Karena apa? Ini Allah jelaskan. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit atau menyakiti. Mengungkit itu siapa yang diungkit? Ada dua ahli tafsir menyebutkan dalam buku-buku mereka. Pertama, arti yang amat populer adalah mengungkit-ungkit kepada orang yang telah kita berikan. Seperti kita berkata pada seseorang, bukankah saya yang bantu kamu? Saya yang menyekolahkan Anda. Saya yang saya. Ini mengungkit-ungkit yang pernah diberikan. Tetapi ada tafsiran kedua, mengungkit kepada Allah. Ada orang mengungkit perbuatan baiknya kepada Allah sehingga dia berkata, ya Allah, bukankah saya sudah berinfak? Ya Allah, bukankah saya sudah beramal saleh? Ya Allah, bukankah sehingga ada Al-Quran yang menyebutkan la tamunnu alayya islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Hei, kalian jangan mengungkit-ungkit karena kalian beriman, jangan. Tapi bersyukurlah karena Allah yang memberikan kalian iman tersebut, anugerahkan. Jadi la tubtilu sadaqatikum bil manni ada dua arti, mengungkit kepada yang diberikan atau mengungkit kepada Allah. Walaupun arti yang pertama amat populer sekali. Wahai orang-orang yang beriman, seruan orang beriman itu seperti orang yang mendapat seruan ini sudah dikasih label oleh Allah. Kamu beriman, kamu orang yang mukmin. Maka jangan sampai kemudian sudah disebut iman masih mempunyai perangai yang tidak layak dilakukan oleh orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jangan batalkan, jangan hapus pahala sedekah kalian. Apakah ada amal perbuatan ini dihapus oleh Allah pahalanya? Ada, ayyuhal ikhwah. Kalau kita yakin yang memberikan pahala itu Allah, kemudian kita yakin sekehendak Allah, Allah beri berapa? 1 dilipat gandakan 10, 1 70, 1 700, 1 7.000, 1 7 juta, 1 7 miliar, terserah Allah, yudha'if liman yasha. Setelah kita yakin semua itu, maka yang berhak memberi pahala berhak mencabut pahalanya.
Tapi Allah tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Tidak pernah akan mencabut atau membatalkan atau menghapus kalau tidak ada kekeliruan dari kita. Ada. Bahkan ada satu perbuatan kalau dilakukan oleh seseorang, bukan cuma sedekahnya, semua amal solehnya dihapus oleh Allah. Semua. Salat, ruku, semuanya habis. Apa itu? Kalau mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah. Artinya bersikap biadab di hadapan Sayyidil Wujud Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Kenapa? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Tahbata artinya Allah hapus, Allah singkirkan, Allah buang semua pahala amal kalian dan kalian enggak merasa, enggak sadar. Itu kalau sudah berhadapan dengan urusan Rasulullah, bukan cuma urusan sedekah, semua amalan dihapus oleh Allah pahalanya. Karena pahala atau sanksi itu yang memberikan adalah Allah. Tapi Allah telah punya ketentuan, akan saya berikan pahala kalau begini. Ketika kalau begini tidak ada, jangan nuntut pahala, begitu. Seperti kemarin yang kita baca minggu yang lalu, orang yang akan dilipat gandakan sampai 700 dan Allah bisa melipatkan lebih dari itu asal la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza, enggak diikut sertakan ketika memberi itu dengan alman mengungkit atau al-adza. Artinya ketika ada al-mannu mengungkit, ada al-adza menyakiti, maka jangan menunggu 700 kali dilipat gandakan, satu pahala pun enggak dapat, karena kita tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Seruannya Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza. Kapan mengungkitnya, kapan mengganggunya? Apakah ketika memberi langsung mengungkit dan menyakiti, atau nanti bukan sekarang? Dua-duanya iya. Ada orang ketika memberi sambil marah, sambil ngomel kata orang Jawa, sambil dipermalukan depan orang lain, kadang-kadang disakiti hatinya, atau diungkit. Ada orang tidak, ketika melakukan tidak ada, tidak menyakiti, tidak mengungkit, tapi sebulan, 2 bulan dia mungkin marah sama orang itu, dihabiskan semua yang pernah dia berikan. Dulu kamu, dulu semua ngungkit. Karena ayat yang kita baca sebelumnya pun begitu, yutbi'una, mengikut sertakan, artinya kemarinnya tidak. Karena itu orang bersedekah atau orang beramal memang nggak cukup sekali beramal. Amal dan sedekah ini perlu dijaga. Seperti kita nggak cukup cuman menabur benih ke tanah, tapi perlu disiram, dikasih emes, dijaga, dibuang yang penyakitnya supaya tetap bisa buah. Amal perbuatan kita pun begitu. Nggak cukup sekedar amal selesai, harus dijaga, terus dijaga. Karena apa? Supaya nanti kalau saya pulang kembali ke akhirat, itu amalan masih ada. Pernah kan kita kaji ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu khairun minha. Siapa yang melakukan perbuatan kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala lebih baik dari kebaikan yang ia lakukan. Rasulullah belum puas minta, ya Rabb tambah lagi. Turun ayat berikutnya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan perbuatan satu, maka ia akan mendapat pahala 10. Tapi Al-Quran gak mengatakan man amila, siapa yang melakukan, man fa'ala, siapa yang berbuat, tetapi man jaa'a, siapa yang datang, sebagai isyarat bahwa nanti kalau kita datang di akhirat, amalan itu ketika kita datang masih bersama kita, masih milik kita. Caranya bagaimana? Dijaga. Karena ada Al-Quran, Allah pernah berfirman begini, tadi saya catat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma amilu
min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti kami kumpulkan semua amal perbuatan yang pernah mereka lakukan. Kumpul, nampak banyak. Kemudian kami habiskan, hilang seperti kena angin. Nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak jaga amal perbuatan itu. Bukan cuma sedekah, dalam seluruh amal perbuatan kita perlu dijaga. Kita kan masih menabur saja. Nanti kan pahalanya di akhirat. Ya kita jaga terus. Kita sebagaimana kita kalau ingin panen bagus dalam tanaman kita jaga, semuanya kita rapikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan ngungkit-ngungkit dan jangan menyakiti. Ya Allah, hamba Allah ini lebih mahal dari semua harta yang kita berikan. Siapapun hamba Allah itu makhluk Allah, ada penciptanya yaitu Allah, dan khaliquhu wa huwallah arhamur rahimin. Maka jangan sakiti, dan itu sudah kita sampaikan minggu yang lalu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah bawa contoh begini, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang berinfak karena ingin dipuji orang. Ri'a al-mir'ah, kaca, itu asal dari kalimat ra'a, melihat. Orang disebut kalau berbuat namanya riya, artinya ketika ia berbuat dia kepingin an yarahun nas ma'amil, untuk dilihat orang lain ketika dia berbuat. Riya, bukan untuk Allah. Seperti orang yang berinfak ria'an nas, artinya ingin disanjung orang, dipuji orang, dilihat orang. Oh, di kampung ini orang ini paling sosial. Oh, cuman itu yang dicari. Ria'an nas. Subhanallah, Allah gandengkan orang yang murai, yang cuman ingin menampakkan di hadapan orang, ingin orang lain semua melihat, bukan untuk Allah. Itu Allah gambarkan orang semacam ini seperti orang yang tidak percaya pada Allah dan hari kiamat. Aneh ayat ini. Ini bukan berbicara terhadap orang kafir. Walaupun nanti Allah akhiri, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bukan arti kafir yang tidak percaya dengan adanya Allah. Ada. Tetapi ketika ia melakukan sesuatu, ia melakukan seperti orang yang tidak kenal dan percaya Allah dan hari kiamat. Apa tipe orang yang percaya sama Allah dan hari kiamat? Ketika dia beramal, dia hanya berbuat untuk Allah. Dan ketika ia beramal, dia mengharapkan pahala di sisi Allah di akhirat. Percaya akan adanya hari akhirat. Orang yang murai, ri'a, yang ingin dipuji orang, seakan-akan dia tidak mau lagi berhubungan dengan Allah dan tidak lagi ngurusi akhirat. Walaupun gak diungkapkan mungkin ya. Orang yang berbuat yang riya gak pernah mengungkapkan. Gak perlu, tidak, gak bakal. Tapi perilakunya adalah perilaku orang yang tidak percaya Allah dan tidak percaya hari kiamat. Tapi urusan riya, ayyuhal ikhwah, ingin dipuji orang dan semua ini memang perlu latihan, bukan semudah yang kita bicarakan, bukan semudah yang kita bahas, bukan semudah yang kita baca. Setiap orang itu ingin dipuji orang, disanjung orang. Cuman kalau kemudian itu yang kita tuju dalam kehidupan kita, tanpa kita memerangi diri kita, berbahaya, sangat berbahaya. Nanti di hari kiamat ada hadis, saya tulis di sini. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Qal, "Idza kana yaumal qiyamah nada munadin yasma'u ahlul jam', aina alladhina kanu ya'buduna an-nas? Qumu khudhu ujurakum mimman 'amiltum lah, fa inni la aqbalu 'amalan khalatahu syai'un minad dunya wa ahliha." Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat akan ada seruan
yang menyeru, yang memanggil. Seluruh penghuni mahsyar mendengarkan seruan itu. Apa seruannya? Mana orang-orang yang menyembah manusia, hendaklah mereka bangun dan minta pahala-pahala amal perbuatan mereka dari mereka orang-orang yang ia melakukan sesuatu karena mereka. Mau kemana kita lari? Siapa yang akan bantu kita di akhirat? Kemudian Allah meneruskan perintah panggilannya, karena aku tidak menerima amal perbuatan yang dicampur adukkan dengan urusan dunia dan penghuni dunia. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, saya ini melakukan sesuatu untuk Allah, tapi orang muji saya. Saya enggak mengharapkan. Ketika saya melakukan orang muji saya, enggak mengharapkan dipujian. Cuma orang memuji saya. Bagaimana saya Rasulullah?" Sahabat ini takut. Dia berbuat untuk Allah, tapi orang memuji dia. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu kabar gembira Allah berikan kepadamu di dunia sebelum akhirat. Selagi kamu berbuat untuk Allah, selesai. Tilka busyra ajilah, kata Rasulullah. Itu kabar gembira yang dipercepat Allah diperdengarkan kepadamu sebelum di akhirat. Tapi kembaliannya urusannya masalah kita. Niat ketika kita beramal. Kalladzi yunfiqu malahu, berinfak dengan hartanya tapi ria'an nas, ingin show pada orang lain, supaya dilihat orang lain. Karena itu dulu orang-orang, para ulama, orang-orang tua-tua kita dulu, bahkan para a'immatul azhar pun mengajari, sering mereka itu beramal sembunyi-sembunyi karena takut orang sulit kalau nggak bisa ngontrol dirinya keterkena. Karena itu sering mereka sembunyi-sembunyi kalau beramal, meletakkan di kantongnya orang, meletakkan depan rumahnya orang, mereka besok bangun ada makanan, siapa yang datang nggak ada yang tahu, karena supaya tetap mampu mengontrol. Karena urusan riya ini bukan mudah dijelaskan, mudah disampaikan, mudah dibahas, tapi prakteknya perlu jihadun nafas, melawan, melatih. Ada beberapa cara. Pertama, mungkin yakinilah tidak ada yang mampu memberikan pahala pada kita kecuali Allah. Baru kita akan berbuat kepada Dia saja yang mampu memberikan, yang lainnya percuma. Wah, subhanallah, kalau kita berbuat untuk Allah, nanti Allah yang gerakkan hamba-hamba Allah ini, hatinya Allah langsung sendiri. Tapi kalau kita berbuat untuk orang lain, Allah lepas. Dan kalau kita dilepas oleh Allah, apa yang kita harapkan? Sering kan orang-orang manusia, saya beri ini supaya orang melihat saya dan supaya saya juga dibantu. Ada. Kalau kita transaksinya sama manusia, dilepas oleh Allah kita. Tapi ketika kita transaksinya dengan Allah dan untuk Allah, Allah yang maha mampu merubah hati siapapun untuk berbelas kasih pada kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dianggap enggak beriman kepada Allah. Jadi artinya enggak iman dia. Kalau orang yang masih sudah muslim mengucapkan dua kalimat syahadah, disebut enggak beriman, ini enggak sempurna imannya. Kalau hakikat sempurna imannya dengan Allah, dia enggak mengharap selain Allah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billah. Enggak enak orang disebut enggak beriman pada Allah. Tapi sering fakta kehidupan kita adalah kehidupan orang yang tidak beriman pada Allah. Wala bil yaumil akhir, la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dengan hari kemudian, hari akhirat, hari pembalasan, hari semuanya. Terus Allah membuat contoh orang yang berbuat dibarengi dengan ngungkit, dibarengi dengan mengganggu, dibarengi dengan riya anas. Contohnya begini, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun
fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Contohnya seperti Safwan. Safwan itu batu yang licin. Batu besar, licin. Di batu itu ada tanah. Mungkin kena tumpuan tanah, ada tanahnya. Sepintas orang melihat sepertinya tanah. Kemudian orang ingin menanam di tanah itu. Naruhkan bibit, nanam. Padahal dasarnya batu, amlas, Safwan. Ada tanah. Fa asabahu wabilun. Tahu-tahu turun hujan. Wabil itu hujan yang deras. Al-matarul ghazir al-qawi yusamma wabil. Bahasa Arabnya hujan itu kan banyak, mulai baru turun, talun, radhatun, matarun, sampai ada kalimat nanti namanya wabil bil Arabiyahnya. Wabil itu hujan yang paling deras. Ada batu licin tertutup oleh tanah. Sepintas orang melihat seakan-akan tanah, orang menanam sesuatu di situ. Ketika turun hujan yang deras, tanah tadi habis semuanya. Yang ada tinggal batunya. La yakdiruna ala syai', enggak mampu orang menanam sesuatu di situ karena enggak punya tanah yang kokoh. Orang yang beramal untuk dipuji orang, sepintas nampaknya ada perbuatannya, tapi dia bukan enggak punya tempat yang kokoh, bukan dari iman yang kuat, sehingga ketika datang wabil tadi itu nanti enggak ada sesuatu. Di hari kiamat amlas hajar, amlas batu yang licin, enggak ada sesuatu. Wabil, hujan semestinya bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan itu, malah hujan menjadikan yang ia tanam semuanya habis karena tanahnya jadi habis. Sedekah yang semestinya membawa kita bisa mendapatkan pahala begitu banyak di sisi Allah nampaknya, tapi malah ternyata sedekah itu tidak membawa sesuatu di hadapan Allah karena kita ketika mengeluarkan nggak punya kekuatan hati dengan iman yang kuat, maka nggak layak untuk ditumbuhi. Seperti batu, cuma ada tanah sedikit, nggak mampu kita bercocok tanam di situ. Karena apa? Kita nggak mempunyai persiapan atau kesediaan tanah itu untuk menerima bibit tadi. Ada amal perbuatan karena didasari bukan karena iman billah wal yaumil akhir, bukan karena untuk Allah, maka sepertinya ada, tapi fa asabahu wabilun, kena hujan, fatarakahu salda. Salda itu seperti batu yang pertama Safwan, cuman salda disebut batu yang licin, keras, dan juga disebut kalimat salda itu semua tanah yang keras, nggak bisa dicocok tanam di situ, namanya salda. Nggak mampu orang menanam di atas batu. Ini perumpamaannya memang urusannya kebun, cocok tanam, ladang, seperti kemarin juga zarak, sumbula segala macam. Karena memang ini yang disaksikan oleh setiap manusia setiap saat. Kedua, ternyata sedekah itu memang seperti tumbuh-tumbuhan, cukul terus. Kalau kita berbuat untuk Allah, dia terus cukul memberikan buahnya terus. Karena itu ketika Allah memberikan perumpamaan kebenaran ini seperti pohon yang besar. Pohon yang besar itu pun tadinya adalah benih yang kecil. Tapi karena dirawat mendapatkan tanah yang baik, air yang cukup, jadi besar. Ketika Allah berfirman, ketika memberikan perumpamaan kebenaran, wa mathalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun fil ard wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Perumpamaan kalimah yang hak, perumpamaan kalimah yang baik, yaitu perumpamaan hak kebenaran bagaikan pohon yang besar, akarnya menjulang jauh ke bawah tanah, kokoh. Sementara dahannya pohonnya menjulang tinggi ke langit dan memberikan buahnya setiap saat. Orang sedekah itu bagaikan tumbuh-tumbuhan, bagaikan pohon ini. Kalau kita sedekah dengan niat yang baik, seperti kita meletakkan bibit di tanah yang subur, akan terus berkembang. Dan jangan anggap pahalanya cuma akhirat. Di dunia Allah berikan pahala sebelum akhirat.
Seperti pohon-pohon ini memberikan tumbuh-tumbuh, memberikan buahnya terus. Ada di sekarang ini banyak pohon yang buah bukan di musimnya. Apalagi Allah nggak mampu memberikan pahala, cuman urusan dunia. Semua kita diberi oleh Allah. Cuman kalau meletakkan bibit yang kena, kemudian tanah yang siap untuk ditanami, ketika turun hujan malah membuat subur, bukan hujan malah membuat petaka, ketika hujan habis semua tanahnya, kembali jadi batu yang keras. Kapan tumbuh-tumbuhan akan bisa tumbuh di tempat batu yang keras? Ini cuman perumpamaan bahwa sebenarnya sedekah itu mampu memberikan sekian banyak keuntungan pada yang mengeluarkan sedekah di dunia sampai akhirat. Tetapi kalau sedekah itu dibarengi dengan mengungkit, dibarengi dengan menyakiti yang diberi, dibarengi dengan ria'an nas, ingin cuman show, ingin dilihat orang, maka dia seperti menanam di atas batu yang tanahnya sedikit. Begitu hujan turun, habis semua tanahnya kena air, muncul batu dan semua nggak ada akarnya, habis. Begitu nanti di hari kiamat, sepintas kita nampaknya sedekah, sepintas kita nampaknya infak bantu orang, nanti di akhirat kita nggak dapat sesuatu karena kita lakukan bukan untuk Allah. Dan sebenarnya logik sekali. Kita berbuat bukan untuk Allah. Bagaimana kita mengharapkan pahala dari Allah? Sangat logik. Saya berbuat untuk seseorang, ya saya harap saya seperti kerja sama seseorang, saya minta gaji dari orang yang kerja, yang saya kerja dengan dia. Tidak boleh saya kerja dengan satu perusahaan, saya nuntut gaji saya di perusahaan yang lain. Maha suci Allah untuk contoh. Saya berbuat bukan untuk Allah, bagaimana saya mengharapkan pahala dari Allah? Karena itu tadi yang saya baca hadisnya, nanti di hari kiamat Allah berfirman, mintalah pahala kalian kepada mereka yang kalian berbuat karena mereka. Ini kalau gagal panen di sini masih punya umur kita, panen lagi, nanam lagi bulan berikutnya. Tapi kalau gagal panen di sana, mau kembali kemana kita di akhirat? Habis ceritanya. Begitu menanti mau panen hasil amal perbuatan kita, ditumpuk oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dikumpulkan, kamu lihat, singkirkan semua ini. Kamu berbuat bukan untuk aku, jangan pernah mengharapkan pahala dariku. Kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Terus la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka yang berinfak karena riya, berinfak mengganggu yang diberi, berinfak mengungkit-ungkit, la yakdirun, enggak mampu berbuat apa-apa dari hasil yang ia lakukan. Seperti enggak mampunya orang yang meletakkan bibitnya di atas batu, ketika datang hujan, habis bibit dan semuanya habis. Dia enggak mampu berbuat apa-apa. Orang yang berinfak juga bukan karena Allah, nanti la yakdirun, enggak mampu, enggak memiliki kemampuan apapun ala syai'in, mengenai atas sesuatu, mimma kasabu, dari apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, perlu latihan, bukan mudah. Bukan mudah, perlu latihan. Memang mengharap pahala, mengharap sekatu bibit jadi 700, jadi 7.000, ya perlu semangat. Sekarang orang kalau menanam ini kepingin buahnya lebih baik, hasilnya lebih baik, dia juga invest banyak. Dia perlu sabar menanti waktunya, perlu sabar beli harga pupuknya, perlu sabar menjaga lahannya, dan bermacam-macam supaya yang ia hasilkan panennya kelak memuaskan. Kita pun beramal begitu. Jangan sampai kita sudah beramal, ujung-ujungnya kita ungkit-ungkit, kita sakiti, atau kita cuma ingin dipuji orang. La yakdiruna ala syai'im mimma kasabu. Tidak memiliki kemampuan apapun dari hasil yang ia lakukan. Enggak ada. Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan
dari ayahnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, "Man asda ila mu'minin ma'rufan, thumma adahu bil kalam aw manna alaihi, faqad abtalallahu sadaqatah, thumma daraba fihi mathalan, faqala kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas," ila akhir ayat. Imam Ja'far meriwayatkan dari ayahnya sampai Rasulullah bersabda, siapa yang memberi kepada seorang mukmin perbuatan baik atau memberikan hadiah, memberikan satu pemberian kepada seorang mukmin, kemudian ia menyakiti dengan kata-kata kepada orang yang diberi itu, membentak, menghina, atau manna alaih, atau mengungkit-ungkit kepada dia, maka Allah akan membatalkan pahala sedekahnya. Kemudian Rasul meneruskan, Allah telah memberi contoh untuk itu. Rasulullah membaca ayat ini, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu, ila akhir sampai innallaha la yahdil qaumal kafirin 264 ini. Setiap pahala yang besar, setiap memerlukan kita untuk lebih menjaga usaha supaya kita enggak menjadi orang yang rugi. Bayangkan ruginya orang ini yang menanam di atas batu yang cuma ada tanah sedikit. Dia sudah menghabiskan waktu, dia mengeluarkan uang untuk beli bibit dan semuanya, dia semuanya, tapi enggak ada. Coba kita berinfak, artinya ketika saya berikan uang kepada orang lain, uang itu habis dari saya, dunia saya rugi. Kemudian saya mengharap akhirat enggak ada, karena di akhirat saya nggak dapat sesuatu. Bukan cuma nggak dapat, selesai. Kalau yang saya bacakan tadi hadisnya menakutkan. Allah dengan nada marah, pergi kepada mereka yang kamu sembah. Bukan cuma masalah nggak dapat, tapi ini berarti kita bersikap salah di hadapan Allah. Harta sudah hilang, nggak kembali, kemudian pahala nggak dapat dan nggak mendapatkan kerelaan Allah, karena seruannya Allah menakutkan. Pergilah kepada orang yang kalian sembah, karena aku nggak rela kalau engkau melakukan sesuatu, engkau campur adukkan dengan dunia dan ahli dunia. Karena itu Allah mengakhiri begini, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk pada mereka orang-orang yang kafir. Sebagaimana orang kafir enggak mendapatkan petunjuk karena mereka berpaling dari petunjuk Allah dan kelak di akhirat nggak dapat sesuatu. Orang kafir ketika beramal nggak ada pahalanya di akhirat. Sebagaimana si kafir nggak mendapatkan pahala karena nggak mendapatkan petunjuk, karena dia tidak mau menerima petunjuk, maka si yang berinfak untuk dipuji orang, berinfak tapi mengungkit, berinfak menyakiti hati orang, juga nggak mendapat petunjuk untuk memperoleh pahala di sisi Allah, sebagaimana si kafir nggak mendapatkan. Ada yang mufassir menyebutkan urusan kafir di sini bukan kafir hakikat kafir, tapi mengkufuri nikmat Allah. Orang yang berinfak tidak dengan nama Allah itu mengkufuri nikmat Allah. Allah yang memberi, kemudian ketika kita memberi, kita nggak pakai kembali kepada pemilik aslinya yaitu Allah, malah kita mencari hal-hal yang lain. Atau Allah yang memberi, kita berikan pada hamba Allah, tapi kita hina hamba Allah itu. Allah nggak rela kepada siapapun kalau meremehkan hambanya. Dunia seisinya kita berikan pada seseorang yang miskin, hamba Allah, kemudian kita hina, kemarahan Allah pada kita sangat dahsyat daripada seluruh dunia kita berikan pada orang itu. Apalagi yang kita berikan cuma hal yang kecil, kemudian depan orang kita permalukan, depan orang kita teriak-teriakkan, depan orang kita sebut-sebut kalau dia bermacam-macam semacam itu. Inilah Islam, menjaga bagaimana cara menghargai orang lain, walau posisi orang yang lain itu dalam posisi yang memerlukan kepada kita, menerima posisi mungkin agak kesian, agak terhina mungkin, tetapi posisi semacam ini jangan diremehkan, karena dia adalah hamba Allah gitu. Karena itu Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang yang berbuat karena ria'an nas, karena ngungkit atau menyakiti. Itu perumpamaan orang yang berinfak
dengan dibarengi dengan ngungkit, menyakiti, atau ria'an nas, ingin dipuji orang. Dan jangan pernah mengharap di hari kiamat sesuatu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, kata Allah. Mereka enggak pernah mampu melakukan sesuatu apapun dari hasil yang mereka lakukan, enggak dapat. Seperti orang kafir, hakikat kafir di dunia enggak mendapat petunjuk dari Allah, nanti orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah pun jangan pernah berharap mendapatkan sesuatu dari Allah. Akhirnya fata morgana yang kita lihat, sepertinya melakukan, tapi kita menyiksa diri sendiri, wa na'udzubillah. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kalau tadi perumpamaan orang yang berinfak bukan untuk Allah, tapi untuk dipuji orang, dibarengi dengan mengungkit dan menghina. Sekarang perumpamaan kedua, perumpamaan orang yang berinfak untuk Allah. Ibtigha'a mardatillah, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Hanya mengharapkan pahala dari ada wa tathbitan min anfusihim, untuk mengokohkan diri mereka, untuk mensucikan diri mereka, untuk mengkokohkan diri mereka di hadapan Allah bahwa saya tidak ada sesuatu, semua pemberian hanya milik Allah. Saya cuma tukang pos, cuma memberikan wesel, nggak perlu saya nuntut teriak-teriak supaya yang saya beri ini terima kasih. Saya cuma mengantar, yang ngasih dia, pemilik sebenarnya itu Allah. Di sini ibtigha'a mardatillah wa tathbitan anfusihim. Di sana tadi ria'an nas, dipuji orang, ingin dipuji orang. Apa artinya ibtigha'a mardatillah? Mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala. Ibtigha' itu talab, memohon hanya pahala dari Allah. Anehnya orang yang berbuat ingin dipuji orang atau berbuat mengungkit-ungkit dan menyakiti, dia juga mengharapkan pahala dari Allah. Tapi aneh, sementara dia berbuat bukan untuk Allah, bagaimana mampu mengharapkan pahala dari Allah? Kadang-kadang ada kata-kata begini, udahlah walaupun gak pakai lillahi ta'ala, walaupun dipuji orang, pokok bantu daripada gak bantu. Kadang-kadang ada kata-kata semacam itu, dianggap ini kata-kata sudah baik, padahal kalau kata-kata ini baik, Allah akan sebutkan dalam Al-Quran, dan Allah nggak akan tuntun kita supaya kita nggak melakukan sesuatu untuk dipuji orang, karena nilai di hadapan Allah nggak banyak atau sedikit, kemampuan terserah kita, semampu kita. Karena itu kemarin Allah mengakhiri berkali-kali masalah sedekah, wallahu ghani, Allah maha kaya, nggak perlu berapapun yang kita kasih. Kalau enggak hubungan dengan Allah, percuma. Jadi kata-kata, wah walaupun yang penting banyak, usahakan banyak dan untuk Allah. Dan kalau enggak mampu untuk Allah, tidak dibuat dalih. Enggak mampu mengontrol dirinya, dibuat dalih, yang penting ngasih. Kita robah syariatin. Sama saja. Kalau kita akan tambahi rakaat dan segala macam, kita anggap yang penting banyak. Ada totohnya Al-Quran ini. Quran ini ketika menganjurkan kita berinfak, pahalanya besar. Tapi yang diinfakkan halal. Tapi yang diinfakkan untuk Allah. Yang diinfakkan enggak mengganggu, enggak menyakiti yang menerima. Ada totohnya semua. Bukan menurut karangan kita, sekehendak kita. Tidak. Ada ketentuan dari Allah. Perumpamaan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, wa tathbitan min anfusihim, mengkokohkan diri mereka, melawan, saya ingin berbuat, saya kokohkan, saya sucikan diri saya untuk Allah. Tadi kan saya katakan bahwa tidak ingin dipuji orang, enggak ngungkit, enggak menyakiti, itu repot, perlu latihan, perlu jihad, perlu kekokohan jiwa. Kalau enggak mampu.
Caranya apa? Melatih. Wa tathbitan min anfusihim. Orang sudah merasa dari dirinya, bukan ingin orang lain, tapi dia ingin berbuat urusan diri dia dengan Allah, pemilik harta sebenarnya. Mungkin salah satu supaya kita enggak terlalu banyak ingin ria, ingin dipuji orang, ingin atau menyakiti orang lain. Ketika kita memberi, sadari, dan kita terus harus mengingat bahwa yang kita miliki semua bukan milik kita, milik Allah. Kita ini dipercaya, kalau kebetulan kaya, dipercaya oleh Allah untuk menyalurkan. Selesai. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum, kata Allah. Berikan kepada mereka dari harta-harta Allah yang Allah berikan pada kalian, atau titipan. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin, infakkan yang kamu dijadikan sebagai penitip saja. Kalau ada orang menghubungi salah satu antum, saya mau kirim uang 10 juta, tolong dibagi. Antum nggak perlu kikir dengan harta itu. Harta benar harta Anda. Pemiliknya mengatakan bagi. Dan nggak perlu kita teriak-teriak yang kita bagi supaya ingat kita, supaya terima kasih. Yang beri dia, bukan saya. Ibtigha'a mardatillah wa tathbit. Ini perlu tathbit, pengkokohan. Tathbitan li anfusihim. Tathbitan min anfusihim, dari diri mereka. Apa perumpamaannya ya Allah? Kamathali jannatin birabwa, seperti kebun di dataran tinggi, puncak begitu. Jannah itu kebun, bustan. Rabwa, dataran tinggi. Biasanya dataran tinggi itu semuanya serba lebih subur. Udara di sana lebih enak, tumbuh-tumbuhan, air lebih cukup. Dan kalau dan aman dari banjir. Di dataran rendah ini kalau ada banjir, kena kotoran dan bermacam-macam, bisa kena segala macam racun, tapi dataran tinggi dia aman. Orang yang berinfak hanya mengharap Allah dan mensucikan dirinya, berangkat untuk untuk dirinya, mensucikan dirinya dan mengkokohkan dirinya untuk berbuat hanya untuk Allah, seperti apa? Kamathali jannah, seperti kebun birabwatin, di dataran tinggi. Terus asabaha wabilun, udah di dataran tinggi kena hujan deras, wabil, hujan deras. Fa'atat ukulaha dhi'fain, kebun di dataran tinggi, tanah pasti lebih subur dan semua lebih cepat mendapatkan sinar matahari dari awal, kemudian selamat dari banjir dan semuanya. Kemudian kena hujan yang deras. Ketika kena hujan deras, fa'atat ukulaha dhi'fain, dia bisa panen berlipat kali, 2 kali lipat. Allah menggunakan kalimat wabil ini di contoh yang tadi sama contoh yang ini, sama-sama hujan. Tapi hujan yang sana menghancurkan semua tanaman, hujan yang sini membuat berlipat ganda hasilnya. Dari mana perbedaan ini? Dari tanah. Apa tanah itu? Keimanan orang ketika berinfak. Dari bibit yang benar, ketika tanah subur dapat hujan, bisa berlipat ganda. Tapi ketika kena hujan di tanah yang cuma sedikit dan di bawah tanah batu yang licin, maka habis. Fa'asabahu wabilun, fa'asabaha wabilun, di dataran tinggi kena hujan yang deras, fa'atat ukulaha dhi'fain, 2 kali lipat. Panennya 2 kali lipat. Terus fa illam yusibha wabilun fatal, kata Allah meneruskan, tadi kena hujan yang deras maka menjadi hasilnya 2 kali lipat. Kemudian Allah teruskan, kalau tidak ada hujan yang deras, cuman ada embun saja, tol itu embun atau hujan yang ringan, kalau kena embun saja tetap subur. Kalau sudah beriman, berinfak untuk Allah, harta sedikit dijaga oleh Allah, disuburkan oleh Allah. Karena itu pernah saya sampaikan riwayat Rasulullah, ada 1 dirham pahalanya melebihi 100.000 dirham. Bagaimana? Dari yang mengeluarkan, hati keikhlasan yang mengeluarkan.
Ada yang seperti kena hujan deras 2 kali lipat, ada yang nggak kena hujan tapi sudah memiliki keikhlasan, tetap dia akan membuatkan hasil. Ada orang berinfak 100.000 membantu orang besar 100.000, tapi di akun dia atau di rekening dia masih puluhan juta. Ada orang cuman punya 200.000, 100.000 dikasihkan, sama-sama 100.000 tapi berbeda pahalanya di sisi Allah. Ini 100.000 separuh kekayaannya, ini 100.000 yang enggak separuh. Ini ketika Allah memuji Siti Fatimah salamullahi alaiha dengan suaminya dan kedua putranya ketika memberikan puasanya, persiapan buka puasa mereka sampai 3 hari, makanan yang mereka miliki ya cuman itu, nggak punya yang lain. Kan kita memberikan tetangga masakan di rumah kita masih sapanci penuh, tapi ini yang itu yang diberikan. Ini yang dipuji oleh Allah ala hubbihi, ketika masih senang dengan makanan ini, nggak punya lain. Maka ini dengan orang yang memberikan dua basi atau 2 baskom atau apa, pahalanya banyak. Ini karena apa? Ini masih diperlukan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Terus innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ala hubbihi fa asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fain. Jadi di sana ada ibtigha amardatillah wa tathbitan min anfusihim. Ini yang kita baca sekarang, contoh orang yang untuk Allah. Yang tadi ria'an nas, ingin dipuji orang. Di sini ada bi jannatin bi rabwah, kebun di dataran tinggi. Yang tadi yang dipuji orang, yang ada ungkit-ungkitan yang mengganggu, di mana mereka menanam safwanin alaihi turab, di batu yang cuma ada tanah sedikit. Beda dari asalnya, sudah beda. Di sini fa asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fain, begitu kena hujan deras menghasilkan 2 kali lipat. Di sana fa asabahu wabilun fatarakahu salda, kena hujan deras habis. Beda. Ikhlas, niat itu yang mengontrol pahala yang akan kita raih. Karena itu Rasulullah ketika bersabda innamal a'malu binniyat. Niat. Ada orang memberi niat untuk, saya diberi oleh Allah kekayaan, saya bantu orang lain, mereka juga hamba Allah, selesai, urusannya selesai. Ada orang memberi sesuatu supaya orang melihat saya sosial, supaya orang bisa memilih saya kalau dia lagi pilkada mungkin. Semua tergantung niat. Ya niat itu, ya hujan itu, kalau tanahnya, kalau nanti kena hujan ya bisa buat subur kalau niatnya baik. Bisa kena hujan juga tapi menjadi habis semuanya. Karena apa? Gak punya niat. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ. Enggak hujan deras pun enggak apa-apa, dataran tinggi kok, aman tanahnya, subur. Terus Allah akhiri begini ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Selesai. Kita nggak bisa nutupi. Hatta kita mau sumpah 3 jam, wallahi untuk Allah. Allah maha mengetahui kalau kita melakukan untuk orang lain. Allah lihat semuanya ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah akhiri ayat ini ketika berkaitan menceritakan orang yang berinfak untuk Allah, supaya kita menoto dari awal ketika berbuat bahwa Allah itu melihat, Allah itu mendengar kita, sehingga kita nggak perlu sinetron sama Allah. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun
Bidzatis sudur, Allah melihat. Basir, Maha mengetahui. Jadi memang amal perbuatan ini bisa berlipat-lipat ganda. Allah tanpa ada batas, yudhaifu liman yasha. Ada juga bukan cuma dapat pahala, hatta satu nggak dapat, tapi habis semuanya karena kita berbuat bukan untuk Allah. Ayyuhal ikhwah, sebenarnya ayat berikutnya masih contoh lagi orang yang berinfak bukan untuk Allah. Diulangi lagi oleh Allah. Contoh bagaimana kerugian. Ayat ke-266 terakhir nanti ini adalah Allah beri contoh bagaimana penyesalan orang yang berinfak bukan untuk Allah. Cuman waktunya sudah gak cukup, minggu depan insya Allah. Karena sebenarnya urusan mengatur niat. Kapan kita berbuat untuk Allah, dan kalau kita nggak berbuat untuk Allah, kenapa kita mengharap pahala dari Allah? Gak logik. Kita berbuat bukan untuknya, tapi kemudian kita mengharap pahala darinya. Tetapi sekali lagi saya tekankan ini, bahwa menata hati, menata niat ini, menjauhkan dari mengungkit, menyakiti yang diterima atau dipuji, itu perlu jihadun nafas, latihan. Bukan semudah kita membalik tangan, perlu latihan, perlu latihan. Itu karena kalau Rasulullah pernah menggambarkan orang yang berinfak tangan kanannya, yang kiri nggak tahu, itu melatih supaya orang menjaga, nggak bisa mengungkit. Kadang-kadang orang ini habis dibantu, terus dilihat, dikasih salam nggak jawab. Yang bantu nggak kuat terus. Jangan, sayang. Kita akan merobohkan pohon kita sendiri. Kita seperti mematikan pohon itu, jangan. Urusan dia semacam itu biar. Memang orang yang tidak bersyukur pada manusia, nggak bersyukur pada Allah. Tapi jangan kita yang menuntut. Ini Siti Fatimah mengajarkan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya nggak mengharapkan balasan, wala hatta kata-kata terima kasih, nggak mengharapkan. Ajaran untuk yang menerima diajarkan oleh Allah, tapi bukan kita yang nuntut. Minggu depan kita teruskan contoh ruginya orang yang beramal kemudian bukan untuk Allah. Allah berikan perumpamaan. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.